Halo, selamat siang. Masih bersama saya ya. Panggil saja saya Om Prabu atau Om Bintang, terserah. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan sebuah teknik yang familiar ya, dan banyak orang pakai, termasuk saya ya. File to return. Apa sih tekniknya itu? Ya itu tadi yang saya sebutkan barusan. File to return. File to return. Mungkin ada yang teknik yang dasar-dasar sebelum file to return ada, tapi kemungkinan Anda semua, bapak-bapak semua, mbak-mbak semua itu sudah paham loh, sudah paham. Jadi saya langsung ke materi yang lumayan expert ya. Kalau bagi saya sih expert ya. Agak sulit sih, agak sulit. Ya enggak sulit-sulit amat sih kalau paham. Maaf ya, di sini mungkin agak berisik karena saya itu lagi di tempat buruh kerja. Saya lagi nguli gitu ya. Trading kok masih kuli, Pak? Yo, apa salahnya trading sambil kuli kan ini? Kuli kan barang yang pasti. Kalau trading ini kan ya kan nggak setiap hari kita nggak setiap jam kita lihat chart kan. Jadi bisa disambil. Nah, sebelum kita membahas file to return, itu ada beberapa poin yang harus perlu diingat. Ya, ada beberapa poin yang harus perlu diingat. Apa sih itu? Whatever namanya ya, mohon maaf nanti kalau salah dalam penyebutan nama atau apa, tapi saya itu tidak peduli dengan nama gitu. Ya, ini kan versi saya. Ini no debat ya, no debat. Maksudnya no debat. Kadang yang saya pakai itu kemungkinan bagi mereka yang sudah bisa trading kemungkinan berbeda cara gitu loh, berbeda cara atau berbeda penyebutan. Tuh, kita balik lagi ke konsepnya file to return. Apa sih file to return itu? File to return itu adalah gagal kembali. Gagal kembali kemana? Nah, gini. Jadi simulasi yang paling gampang sekali. Jadi di market itu cuman ada dua gerakan, yaitu buy dan sell. Nah, anggap saja ya, kita gambar secara psikologi yang paling gampang dimengerti. Ini adalah prajurit negara A dan ini adalah prajurit negara B, dimana kalau prajurit negara A menyerang, dia akan membentuk sebuah candlestick bullish ini, seperti ini. Dan sedangkan kalau prajurit dari negara B itu menyerang, itu membentuk candlestick bearish ini tuh. Nah, dan setiap prajurit itu pasti memiliki komando. Itu. Jadi, misal di sini ini adalah komando dari prajurit buyer. Nah, harga bergerak fluktuatif. Apa sih namanya fluktuatif ya? Wes nggak kemana-mana. Ngapain dia di sini? Di sini dia ini masih istirahat, makan, ngopi, nelpon istrinya, bikin status, bikin story WA apa segala macam, menunggu ya, menunggu perintah untuk menyerang. Itu loh. Jadi di sini ini ada dua kemungkinan. Sewaktu dia menunggu di sini, misal harga shoot ke atas, habis itu dia sideways. Ini harga ini itu gimana sih, gimana jelasinnya yang secara gampang ya. Ini kan buyer kan. Nah, buyer di sini tuh udah capek, sut. Otomatis buyer di sini itu dia istirahat dulu. Nah, kalau tentaranya istirahat itu ada dua kemungkinan. Kalau dia nggak menyerang lagi, dia akan diserang.
gitu ya, terbukti dengan gerakan-gerakan kecil seller ini. Nah, ini diserang tapi dalam konteks yang kecil gitu loh. Karena dia nyerangnya itu di area termasuk area komando gitu loh, area komando. Jadi belum ada keputusan. Nah, gitu. Jadi buyer ini atau seller ini di sini nih masih menunggu, sama-sama menunggu. Jadi kayak serang-serangan kecil-kecilan gitu loh. Tembak door, snipernya mati satu, tembak lagi, mati satu, tembak lagi satu, sellernya mati lagi, tembak lagi, bayarnya mati lagi satu, kan itu. Tapi tidak ada gerakan yang besar di sini. Nah, itu mana tadi? Nah, sampai dia masanya ada sebuah komando untuk mengirim pasukan yang sangat besar. Bisa seller, bisa bayar, gitu loh. Bisa seller, bisa bayar. Oke, shoot. Nah, berarti area ini sudah diinggaf. Ini adalah base camp. Base campnya dimana ini bayar dan ini area sideways-nya. Kalau bahasa orang trader, sideways area campnya, area ngopi-ngopi kan itu. Kita soalnya di sini nggak ngapa-ngapain juga. Dan ini adalah keputusan harga untuk meninggalkan area camp ini. Jadi kalau harga itu kembali kemana? Kembali ke asal, di mana perintah itu dilaksanakan, apa sih ya? Perintah itu diturunkan gitu loh. Di mana perintah itu diturunkan? Ya di sini. Nah, di area ini. Dia akan kembali lagi ke sini. Itu baru lanjut menyerang. Nah, tapi kan di dalam konteks trading, di dalam chart kan nggak seindah itu, Pak De. Nah, nggak seindah itu, Om. Kadang kan dia balik ke sini langsung bablas. Kan itu. Kadang balik ke sini dia langsung bablas, yaitu berarti kalau itu dijelaskan muluk panjang lebar nanti. Nah, tetap sangat berkaitan. Pokoknya mau tidak mau, dia harus kembali ke sini. Antara dia di sini bertahan atau tidak, itu tergantung dari pasukan buyer ini sudah terbunuh berapa banyak kan itu. Kalau masalah nilai kita tidak tahu. Itulah ya. Kita di sini hanya probabilitas ya. Kita hanya mengambil potensinya. Itulah. Kalau 100% diam balik ke atas, wah, ya itu ya kaya semua trading, orang trader itu kayak semua gitu. Tetap ada potensi untuk penembusan ini kalau harga sellernya kuat. Nah, tapi tidak-tidaknya di sini dia akan pasti kembali karena ini perintah naik ke atas untuk menyerang. Dan kalau sudah selesai menyerang, ya, kalau sudah selesai menyerang, dia pasti akan kembali ke camp komando. Kalau tidak kembali ke camp komando, ya itu nanti dijelaskan ke video besok atau apa. Biar kita tidak mulu-mulu bahas file to return. Nah, jadi yang dibilang gagal untuk kembali itu adalah ini misal ini di sini ada SR, ya, dan ini ada sideways rally, base rally. Nah, di saat dia meninggalkan ini kencang rally-nya, ini adalah area flag limit kita. Nggak tahu flag limit atau apa, ya wes kita ngomongnya demand gitu aja biar nggak bingung. Oke. Nah, yang dikatakan itu gagal kembali itu maksudnya gini. Dia kembali untuk istirahat di sini, tapi belum sampai ke camp ini, dia sudah disuruh menyerang lagi. Nah, di sini kan berarti kan ada jenjang, ada jarak. Nah, seperti ini ada orang yang ngomongnya lorong cahaya,
ada yang orang ngomongnya fail to return atau segala macam whatever lah. Di sini juga bisa fake out, kan itu. Ini yang dinamakan gagal kembali. Nah itu untuk tren yang untuk apa namanya, untuk follow the trend. Nah kalau untuk yang reversal ya kan, jadi trading itu cuma ada dua, kalau nggak follow ya reversal, kan itu aja. Kalau itu tadi mengikuti follow the trend. Nah kalau yang reversal, misal tren dari bawah truth, ya kan, misal tren dari bawah naik ke atas. Nah set. Tugas kita itu mencari area kunci. Misal di sini area kuncinya. Harga mondar-mandir, Thread. Tak panjangin dikit lah. Thread. Nah, ini adalah area kunci. Orang bilang flag limit, ya terserah lah, sama aja. Nah, di sini juga ada area locking. Terserah mau bilang locking, area kunci, area gembok, lah pokoknya. Habis itu dia break. Sedangkan kita di sini ada area ya. Di sini ada area. Di sini juga ada area. Yap, dia break locking ini ya. Dia kalau enggak dia gini. Biasanya ya, ini yang sering saja. Ini area locking. Itu break. Sedangkan di sini ada area. Di sini juga ada area. Dia break, udah inggaf ini, syukur-syukur dia inggaf yang ini juga, ya kan? Dia akan kembali kemana? Komandonya di sini, karena ini rally drop, membuat base drop lagi. Jadi sebelum ngebreak area flag limit ini, dia biasanya itu membuat area base, ini area komando. Itu ya, cari aja area komandonya letaknya di mana. Pokoknya ada dua gerakan besar. Nah, break seperti ini dan dia balik lagi ke atas. Ya, balik lagi ke atas tapi belum nyampe ke sini. Nah, area yang ini, yang flat yang lama itu dihapus saja. Karena apa? Ini sebenarnya power. Di sini power. Cuman karena ada power baru di sini, jadi power yang di sini itu ditransfer ke sini. Itu. Oke. Kita hapus. Set. Kita hapus yang ini. Oke. Dia balik lagi ke area komando, tapi belum nyampe, langsung bablas strut. Itu. Ini adalah area fail to return. Itu loh. Jadi kalau ketemu ini adalah entry kita. Di sini entry kita. Di mana area entry-nya? Kalau saya pribadi bukan di sininya, tapi di atasnya. Jadi kayak fake out. Karena FTR itu lebih mirip ke fake out. Oke, berarti areanya cari di sini ya. Karena ini areanya base campnya itu di bawah di atas support ini, ya kita cari support yang terdekat yang di sini, atau zona SND yang terdekat di sini. Jadi kita tandainya dari mulai pucuk ini ya sampai ke pucuk SND-nya yang di atasnya. Jadi gini. Entry lah di sini. Entry lah di sini dan SL-nya di atas. Entry lah di dalam ini, di dalam lorong cahayanya, dan SL-nya di atasnya. Gitu. Kalau sampean entry-nya di sini, mulai entry-nya di sini,
dan SL nya di sini, berarti sampean itu nggak open posisi lorong cahaya, nggak open posisi FTR gitu loh. Karena FTR itu kalau SL nya lebar ya bukan FTR, berarti sampean main SND atau flag limitnya itu. Oke, kita live chart, langsung live chart. Kita cari di sini ada Euro USD. Oke, kita lihat mana area lockingnya. Ini kenapa ini mantul kan itu. Terus di break retrace nya kemana? Dia sudah menyentuh, sudah masuk di area ini, berarti ini bukan FTR gitu. Jadi ini kan nggak kelihatan nih komandonya di mana. Kalau udah kelihatan komandonya itu bisa di area yang resisten support yang ini, bisa di area ini di dalam sini. Ini kan komando sebenarnya, komando besar. Candle besar Marubozu bullish. Habis itu candle besar Marubozu bearish, bisa di dalam sini. Tapi dia sudah masuk gitu loh. Oke. Kita cari lagi. Mana? Kalau semrawut kayak gini, kalau susah bacanya sampean ya udah tinggalkan ya, sebenarnya bisa juga di locking di sini. Nah, seperti ini. Bisa, atau di atasnya. Ini sebenarnya area lockingnya tuh ini. Nih, ya. Oke. Di sini pun ada juga. Nih. Break. Ya, retrace-nya kemana? Kita lihat, kita cek. Dia sudah masuk belum? Karena kebetulan di sini tidak ada komando. Jadi kalau tidak ada komando, kelihatan komandonya, berarti komandonya di dalam flat itu sendiri kan itu. Ini tidak kelihatan, ini H1. Ini sudah brook enggak? Udah kena belum? Nah kalau ini udah kena, karena tipis-tipis. Beda broker itu kadang broker A udah nempel, broker B belum kan itu. Kalau tipis-tipis saya tinggalkan. Kita cari lagi. Mana? Yang jelas-jelas saja. Jadi kalau yang tidak jelas ya nggak usah diambil. Oke, lihat. Nah, ini area ini support, resisten ya, di break, habis itu retrace ya, belum nyampe tapi kan, habis itu lanjut ke bawah ya, drop lagi, habis itu balik lagi ke atas, berarti FTR nya ini mana tadi, ini area support resistennya, ranknya. Habis itu ini belum nyampe sini. Ini kan CP juga. Wah, sedep. Kalau ada CP itu sedep. CP tapi ngebreaknya ke bawah. CP-nya ke bawah, ngebreaknya ke bawah. Nah, itu seneng saya. Apalagi kalau ada area yang potensial yang seperti ini. Berarti yang kita tandai itu NCP-nya, itu komandonya. Ini NCP-nya kan itu. Yes. Berarti kita sudah tahu nih. Ini komando, ini CP turun, habis itu drop ke bawah. Ya, berarti ini komandonya. Ini yang terakhir. Oke, ada baterainya entek. Mana tadi? Berarti areanya sorry. Mulai dari sini.
itu ya kan. Mulai dari ini sampai di atas ini boleh. Kalau tipis ini kan kecil, zonanya kan kecil, kelihatan kecil. Ini NCP nya ya wes, kalau zonanya kelihatan kecil, NCP nya kita tandai di atasnya tidak apa-apa. Tapi kalau lebar, NCP nya kita tandai yang di bawah seperti ini gitu ya. Tapi di sini kan kecil kelihatannya. Ini loh komandonya, yang ini candle hijau, habis itu candle merah. Kecil komandonya. Wes dah dapat. Terus mana? Nah ini juga nih. Mana yang ngebreak ekstrim atau ngebreak apa namanya, ngebreak dengan kekuatan penuh, ini ya kan. Nah retrace-nya mana? Nah, retrace-nya ini ada CP kecil, retrace-nya ini break balik ke atas, belum nyampe sini, dia balik ke atas belum nyampe sini, langsung lanjut ke bawah. Berarti yang kita tandai mana? Yang kita tandai, kalau ini tidak ada komando, jangan ambil komando yang besar ini. Ya ambil komando yang besar ini, tapi letaknya itu jangan di atas ini. Jangan di atas ini. Kalau yang ini tadi, karena dia kecil, ya letaknya kita kasih di atasnya. Nah, tapi kalau di sini ini kan besar nih. Kalau besar seperti ini ya bukan FTR, Pak. Itu loh. FTR itu tempatnya entry dengan lot yang gajah, bukan lot semut gitu loh. Oke. Habis itu kita tandai. Thread. Kita tandai di sini. Set. Masuk. Itu adalah lorong cahayanya. Ya. TP ini di mana? Ya terserah. TP realistis di sini boleh, atau di TP di sini sebagian, nanti sisanya terserah mau nyampe mana dia, mau nyampe sedalam 35 km ya bersyukur lah. Itulah ngelong ya maksudnya. Jadi kalau saya swing itu analisa saya bukan swing, analisa biasa seperti ini ya. Anggaplah ini kan saya entry di sini ya. Jadi udah profit nih, kita TP di sini sebagian, anggap saya entry 0,06 gitu kan. Nah, TP di sini kita cut itu 0,4, sisanya kita tinggalkan sampai dia SL kita taruh di atasnya sini kan itu. Nah yang 0,02 saya tinggalkan, tak biarkan sampai kemana-mana. Nah itulah penjelasan saya mengenai FTR. Kemungkinan nanti akan saya tambahi lagi videonya ya, yang tentang FTR, Quasimodo, MPL ya. Ini cara saya ya, jadi jangan diperdebatkan, karena cara saya kadang-kadang tidak cocok dengan edukator yang lain gitu loh. No debat lah, no debat ini kalau saya, karena saya itu press action PA nya wis nggak ngerti lah, PA-PA-anan sementing yo analisane ngono ae lah. Analisanya kok bahasa keren kali, PA. Analisanya itu berdasarkan psikologi. Jadi saya asumsikan market itu ya saya beri psikologi gitu loh. Jadi kalau harga yang kan banyak tuh teknik yang di luaran sana, fail to return, MPL, misal ya fail to return gagal kembali kemana ya, kita harus tahu gagal kembalinya kemana kan itu. Terus MPL multi pen level artinya apa? Arane penyiksaan para trader kan itu. Berarti MPL nah artinya penyiksaan para trader, berarti di situ banyak manipulasi. Nah berarti kalau banyak manipulasi secara tidak langsung berarti di situ diletakkan order yang besar, itu MPL. Jadi ya gitulah kalau saya ya, psikologi, lebih ke psikologi.
Oke, saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di beberapa hari. Mungkin besok, mungkin nanti malam atau lusanya saya upload lagi. Wassalam.